Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dika Emeli Sambarita SPD, peserta pelatihan dasar CPNS 2020 Angkatan 105. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komitmen mutu yang diajar oleh Widya Suara, Bapak Dr. Hieronimus Godang SPD MSI. Untuk mempersingkat waktu akan kita mulai saja. Komitmen mutu. Komitmen mutu dibagi dari komitmen dan mutu. Komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Sedangkan mutu adalah keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sesuai dengan definisi di atas, maka kita dapat dari kesimpulan komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran, baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Ada 3 konsep dalam komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas, yang kedua, efisiensi, dan yang ketiga adalah inovasi. Menurut Richard L., efektivitas adalah efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Aktivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Masih sama menurut Richard L., efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasial. Efisiensi organisasi ditunjukkan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Masih dengan pendapat Richard L., inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kesimpulan, efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar, tepat sasaran. Efisiensi adalah melakukan dengan benar, dan inovasi adalah adaptasi terhadap perubahan. Seperti contoh pada gambar berikut. Di sini dikatakan pelayanan non-mutu. Mengapa di sini tidak pelayanan non-mutu? Karena di sini tidak terdapat efektif. Contohnya, terlalu banyak berkumpul. Ini juga tidak efisien karena tidak ada pembatas ataupun tidak ada nomor antrian supaya tidak bergumul. Dan juga di sini tidak ada adaptasi. Itu tidak ada nomor-nomor daftar antrian supaya tidak terjadi pergumulan atau tidak antrian sepanjang ini. Jikalau ini dilakukan dengan 3 cara ini, efektif, efisien, inovasi, mungkin pelayanan tidak bakal seperti seramai ini. Pasti akan teratur, tertata, yang pastinya tidak menimbulkan pelayanan yang kurang baik bagi pelanggan. Sedangkan gambar yang satu lagi adalah pelayanan mutu. Bisa kita lihat dengan jelas di sini, seorang pelayan publik melakukan pelayanan dengan baik, dengan ramah, dengan senyum, dengan efektif, tidak terjadi antrian di dalam sini, tidak terjadi keributan di dalam sini, antrian pun sangat jelas di sini, dan melayani dengan setulus hati sesuai dengan 3 sifat tadi, efektif, efisiensi, dan inovasi. Dan itulah yang dibutuhkan oleh pelayanan publik yang harus dan terus kita laksanakan supaya kita melayani konsumen dengan sebaik-baiknya.
Ada 10 nilai dasar orientasi mutu. Pertama, nyata. Yang kedua, kehandalan. Yang ketiga, cepat tanggap. Yang keempat, kompetisi. Yang kelima, kemudahan. Yang keenam, keramahan. Yang ketujuh, komunikasi. Yang kedelapan, kepercayaan. Yang kesembilan, keamanan. Dan ke-10 adalah memahami. Dan jikalau 10 ini dilaksanakan dengan tepat dan benar, alangkah baiknya suatu instansi tersebut, dan pastinya pelayanan atau pelanggan akan merasakan kepuasan jika dilayani dengan 10 nilai dasar orientasi tersebut. Peraturan tentang ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal ke-10, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Sejauh dengan fungsi tersebut, selanjutnya pada pasal ke-11 ditegaskan bahwa ASN bertugas untuk pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat, pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indeks kepuasan masyarakat. Ada 7. Pertama, produsen pelayanan. Kemudahan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Yang kedua adalah persyaratan pelayanan. Persyaratan teknis atau administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan. Yang ketiga, kejelasan petugas pelayanan. Keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan. Ada contohnya nama, jabatan, dan kewenangannya. Yang keempat adalah kedisiplinan tugas pelayanan. Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima adalah kemampuan petugas pelayanan. Tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keenam adalah kecepatan pelayanan. Target waktu pelaksanaan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Yang ketujuh adalah keadilan mendapat pelayanan. Pelaksanaan dapat diselesaikan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani. Nomor 8 adalah kesopanan dan keramahan pelayanan. Sikap dan perilaku tugas dalam memberikan pelayanan secara sopan dan ramah serta saling menghargai. Kesembilan adalah tanggung jawab petugas pelayanan. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam melaksanakan dan menyelesaikan pelayanan. Ke-10 adalah kewajaran biaya pelayanan. Kejangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan. Ke-11 adalah kepastian jadwal pelayanan. Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ke-12 adalah kepastian biaya pelayanan. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Yang ke-13 adalah kenyamanan lingkungan. Kondisi sarpas pelayanan bersih, rapi, teratur, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada pelanggan. Dan yang terakhir nomor 14 adalah keamanan pelayanan. Pastinya terjamin tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan atau sarana yang digunakan. Lanjut, kita akan dalam sebuah panel adalah berpikir kreatif. Pertama, kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi
hasil berpikir kreatif, semangat untuk memberikan layanan yang kreatif akan menjadi salah satu pendorong timbulnya kepuasan bagi masyarakat yang dilayani. 2. Teknik berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Proses berpikir kreatif membutuhkan daya imajinasi yang tinggi, yang mampu keluar dari rutinitas atau berbeda dengan kebiasaan sehari-hari. Lanjut, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Pertama, best practice inovasi dalam pelayanan. Pelayanan publik itu telah memberikan nilai tambah kepada masyarakat maupun pemangku lainnya, baik dalam ketepatan dan kecepatan pelayanan, dan bersifat inklusif baik aspek harga maupun target grupnya. Yang kedua, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan. Pelayanan publik yang bersifat dinamis terus berkembang sesuai kebutuhan dan waktu di mana pelayanan tersebut dilakukan. Beberapa sifat yang harus dimiliki oleh ASN yang mampu menciptakan inovasi adalah: pertama, senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuan. Itu wajib. Yang kedua, bersifat dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang. Yang ketiga, selalu menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Ketiga, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas operator akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Oke, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan masukan untuk memperbaiki atau menambahkan materi ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, kami akan senang dan menerima. Terima kasih.